Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Ahmad. Jumpa lagi bersama Hana di hari ini ya, di edisi Jumat 11 April 2025. Dan kita dalam program Pelita Peduli Keluarga Kita. Dan pastinya bersama narasumber kita ada Kak Eci. Dan hari ini Hana ditemenin sama Momo. Oke, siap Momo ya? Kita bincang-bincang bersama Kak Ece pada hari ini. Iya. Dan pembahasan kita terkait ini sudah di-share juga ya di media sosial Amanit FM. Belajar mendengarkan, belajar memahami. Oke, jadi kita akan bahas itu di hari ini bersama Kak Eci. Kita sapa-sapa dulu Kak Eci. Halo Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang Mumu, selamat siang Hana. Tapi sebelumnya aku boleh ya ini mengucapkan mohon maaf lahir batin dulu karena sudah lama ya tidak bersua dengan Mitra Amanit dan juga bersama Hana, dan kali ini dapat bonus teman baru. Iya. Apa beli kabar? Beli satu gratis satu ya. Dapat cantik-cantik lagi nih. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Kak. Oke, kompak ya. Iya, dan Hana juga mengucapkan minal aidin wal faizin ya Kak ya. Kemarin kita satu kali pertemuan libur ya sebelum Lebaran. Betul. Kemudian tambah Lebaran lagi kita libur juga tuh. Betul. Jadi totalnya 2 minggu kita udah tidak membahas tentang masalah parenting, juga tentang masalah keluarga nih ya. Dan hari ini temanya mendengarkan ya, agak PR ya. Oke, baik Mitra Amrit yang punya pertanyaan ya seputar topik kita pada hari ini bisa langsung ditelepon di nomornya 0812 11 12 2939. Iya, atau bisa juga di kolom komentar kita di Facebook Amanit FM. Ketik aja Amanit FM Live. Betul. Oke, nah ini seperti yang Kak Eci bilang tadi agak PR gitu ya. Betul. Belajar mendengarkan karena kita kadang terlalu sibuk gitu ya untuk pengen didengar gitu. Betul. Padahal mendengarkan itu juga penting ya Kak ya. Penting banget. Nah, apalagi nih ya, misalnya nih kayak orang-orang kayak kita nih ya, orang-orang yang terlatih berbicara. Nah, terlatih berbicara ini kan biasanya lebih apa ya? Ada ego untuk dengerin gue dong, gitu. Aku ingin bercerita nih, aku ingin berpendapat nih. Jadi kamu harus dengerin aku gitu. Sementara kadang-kadang kita juga jadi karena terlalu pandai berbicara gitu membuat kita jadi kesulitan mendengarkan. Padahal dalam komunikasi dua hal ini tuh adalah hal yang sama pentingnya gitu. Iya, dan kenapa sih ya Kak kita terlalu cenderung pengen didengarkan gitu daripada mendengarkan? Ya wajar lah ya, manusiawi sekali gitu. Karena kan kita saat kita berbicara itu gitu ya, kita kan pengennya gitu mendapatkan perhatian gitu ya dari orang yang kita ajak bicara gitu. Harapannya juga, apalagi kalau ada yang ingin disampaikan gitu, ekspektasi kita kan adalah ketika kita berbicara itu kita pengen diterima gitu pemikirannya, pengen diterima ketika berpendapat gitu. Nah, jadi ketika mungkin gitu seiring berjalannya waktu pada saat perjalanan dalam komunikasi gitu ya, berbicara sama orang lain, ternyata ada orang lain yang kurang nyimak atau mungkin ada orang yang kurang paham dengan apa yang kita sampaikan, kitanya jadi kadang-kadang suka kecewa, suka kayak nggak diterima nih, kok dia kayaknya nggak asik gitu ya dengerinnya, apa aku kurang ini ya, jadi bikin minder kadang-kadang gitu. Jadi lagi-lagi ya balik ke materi sebelumnya, ekspektasi juga mempengaruhi gitu. Jadi lebih banyak senangnya didengarkan daripada mendengarkan gitu. Sebenarnya semua orang itu pasti bisa nggak sih Kak menjadi pendengar yang baik gitu, atau punya karakter tersendiri nih. Misalkan introvert itu lebih condong ke pendengar yang baik, tapi kalau ekstrovert lebih ke pembicara gitu. Betul. Sepertinya kalau kesan secara sosial psikologinya kebanyakan kayak gitu ya, kesannya gitu. Padahal mah ya secara harfiah kan kita diciptakan dengan satu mulut dua telinga ya, harusnya lebih banyak mendengarkan dong daripada bicaranya gitu. Tapi ya ini yang jadi tantangan kita gitu ya, bahwa ketika ditanya
apakah semua orang bisa mendengarkan? Tentunya harusnya bisa dong ya. Iya. Apakah introvert dan extrovert mempengaruhi gitu? Kebiasaannya tampak banyak mempengaruhi karena keterlihatnya kan kalau introvert secara sosial itu gitu ya lebih pendiam gitu, kayaknya lebih Iya. dengerin. Padahal kan ada juga yang kadang-kadang emang diem tapi kepalanya kemana gitu, nggak dengerin juga sebenarnya orang ngobrol gitu. Jadi Iya, iya. nggak selalu pakem nggak selalu pakem introvert extrovert itu tuh adalah siapa yang baik, siapa yang paling bisa mendengarkan gitu. Iya. Cuman mendengarkan itu harusnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan harusnya keterampilan mendengarkan itu bisa dimiliki siapa aja Oke. gitu. Nah, Jadi tidak bergantung kepada si introvert, si atau extrovert. pendengar gitu Iya. ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita kebanyakan punya teman introvert gitu ya, kayaknya enak gitu dengerin cerita gitu. Iya. Karena dia diam gitu kan, paling tanggapannya juga oh gitu ya gitu. Iya. Ya, seolah-olah kayak kesannya mungkin memang mendengarkan, tapi ada juga yang capek banget nih gitu, Iya. kayak bisa udahan gak gitu, tapi nggak bisa mengutarakan gitu. Ada juga kan yang teman-teman ekstrovert yang mampu untuk bisa mendengarkan dengan lebih ekspresif gitu. Oh iya bener ya, kok bisa gitu sih, terus tiba-tiba cari solusi lah apalah gitu, lebih excited gitu kesannya. Jadi ya tergantung bagaimana istilahnya individunya lagi, dan juga balik lagi ke sifat bawaan. Nah, sifat bawaannya gimana nih gitu. Orangnya emang sereaktif itu kah, atau memang orangnya fokus nggak nih gitu. Iya. Nah, jadi mendengarkan ini adalah PR bersama untuk melatih fokus kita juga gitu, menyimak apa nih yang pengen disampaikan orang atau lawan bicara kita sampaikan gitu. Oke, jadi mendengarkan juga bisa melatih fokus kita ya Kak. Betul ya. Ketika sekali. kita sedang mendengarkan teman kita curhat atau pasangan kita yang Benar. lagi cerita gitu ya. Benar banget. Dan kenapa mendengarkan itu penting? Nah, sama Mumu nih ya, mendengarkan itu sebenarnya menumbuhkan empati. Jadi kayak kalau kita dengar teman curhat tuh benar-benar dengerin gitu ya, Iya. tanpa harus melemparkan solusi gitu. Kita tuh jadi kayak ngerasa relate gitu. Kadang-kadang oh iya ya, aku juga ngalamin loh kesulitan Iya. yang sama. Aku juga menjalani nih masalah yang mungkin sekarang dialami juga, tapi dengan case yang berbeda gitu. Jadi kayak lebih berempati aja, tahu sedihnya teman di mana, atau enggak mungkin tahu sedihnya pasangan di mana gitu, Iya. tanpa harus menghakimi gitu. Terus juga mendengarkan dengan baik ketika orang berbicara itu tuh juga terutama dalam hubungan gitu ya, hubungan keluarga, entah pasangan ataupun hubungan saudara, orang tua dan anak gitu. Itu tuh bisa mengeratkan hubungan gitu, karena seolah-olah si pencerita atau si pembicaranya ini merasa lebih diterima gitu loh. Nah, lebih kayak oh iya ya, lebih kayak dihargai gitu. Iya. Kan kadang-kadang ya ada ya kita cerita gitu sama teman gitu, Iya. misalnya kayak dia kok kurang kayak nggak excited gitu Iya, ya. responnya itu kurang. Jadi kalau Momo tuh mau cerita sama teman yang harus responnya tuh excited banget, karena Iya. kalau Momo aja yang cerita jawabannya iya kok Iya, gitu iya. aja sih responnya. Harusnya kan ya ada timbal baliknya gitu kan, responnya jangan itu aja. Kesannya kayak cerita sama dia tuh kecewa lah. Iya, bener banget. Nah, jadi kan Iya. kerasa dan kebayang ya. Ternyata mendengarkan itu tuh bisa juga mengeratkan hubungan pertemanan juga gitu. Iya. Bahwa teman artinya berasa dihargai. Apalagi kalau misalnya kita lagi punya masalah gitu ya, yang lagi butuh didengarkan dengan istilahnya dengan empati gitu ya, dengan mungkin merasakan paling nggak simpati deh gitu, merasakan kesedihan dia gitu. Kita paham, oh ya lagi sedih ya gitu. Cukup diam aja, dengerin, terus ngepuk-puk tanpa harus ngasih solusi gitu. Iya. Kadang-kadang kan temen jadi kayak lega banget ya ngobrol sama kamu gitu, lega banget, padahal nggak ngobrol juga, dia cuma dengerin doang gitu. Nah Iya. ini kan yang sulit gitu. Kadang-kadang kan ketika aku gitu ya, aku tuh orang yang kesulitan mendengarkan sebenarnya. Jadi ini tuh latihan yang panjang juga aku lakukan gitu. Ketika sama teman gitu ada yang cerita, karena otaknya emang dirancang untuk selalu membuat solusi, jadi kesannya kayak lo mending gini deh, padahal dia udah tahu solusinya. Kan kadang-kadang kita cerita gitu, apalagi cowok gitu ya, Iya. itu tuh udah tahu solusinya, kadang-kadang masalahnya juga udah selesai Iya. gitu. Jadi udah dia didengerin aja gitu. Nah, jadi ya pandai-pandailah untuk bisa mendengarkan, menghadirkan diri sepenuh hati, sepenuh tubuh. Kadang-kadang kita juga sesekali harus menggigit bibir untuk tidak berkomentar akan sesuatu gitu. Cukup dengerin aja kok gitu. Iya. Dan itu sulit ya, apalagi untuk kita-kita nih yang suka ngobrol gitu.
Oke, jadi si pendengar dan pembicara juga harus sama-sama saling mengerti gitu Betul, ya. betul. Jadi kalau misalkan kita si pembicara atau si pendengar ini tidak mendengarkan dengan baik, si pembicara itu jadinya bete gitu ya kan Betul, Kak ya. betul banget. Apalagi dalam konflik, Nah, mungkin Mumu sama Hana nih ya pernah gitu konflik sama temen atau pasangan gitu ya, Iya. Atau mungkin sama keluarga gitu. Iya. Konflik sama pasangan ketika kita pengen didengarkan gitu ya, tapi ternyata malah kayak apa ya, seolah-olah di counter gitu, seolah-olah kayak diberi kok disanggah mulu sih gitu. Kayak kalau jar orang Banjar tuh kayak belum lagi bepander, belum lagi menjelaskan sudah kayak kada. Pokoknya Iya. aku mah kada aja gitu. Aku kada mendengar alasan nih, kami kan banyak alasan gitu. Loh, belum bepander. Iya kan, kadang-kadang Iya. suka gitu. Nah, inilah kenapa juga mendengarkan itu kadang-kadang bisa menjadi pencegah masalah dalam hubungan gitu. Ketika kita bisa mendengarkan dan kita bisa menerima, mencerna masalahnya apa nih yang sekarang jadi konflik gitu. Kadang-kadang kan kita sibuk ini ya, kalau lagi bermasalah atau berkonflik sama pasangan tuh suka sibuk sama apa ya, kebencian satu sama lain dengan personalnya gitu, bukan fokus sama masalahnya gitu. Ya udah, kalau ada konflik mah sama pasangan atau sama keluarga, aku benci aja, aku lagi benci aja sama ibu, aku kesal aja sama ayah gitu, atau enggak aku kesal banget nih sama saudara gitu. Egonya tinggi banget gitu. Padahal kan yang jadi masalah apa, kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita juga suka gagal mendengarkan alasan mereka kenapa gitu. Suka nggak terima aja gitu. Pokoknya sekalinya salah ya salah aja gitu. Nah, inilah kenapa mendengarkan itu akhirnya diperlukan. Oke, dari Momo nih ada pertanyaan nggak atau yang mau disanggah atau apa gitu? Apa ya? Atau kayak gini deh, mungkin aku yang nanya sama Mumu Oke, kali ya. oke, bisa. Dalam hal mendengarkan deh Mumu, pernah nggak sih sesekali gitu ya di satu momen lagi ngobrol sama teman belum selesai bicara, atau nggak sama keluarga gitu ya, lagi panjang cerita terus kita motong di tengah-tengah? Pernah, tapi tergantung sih. Siapa yang ngomong ya? Ya, sambil ngomong sih, kadang kayak misalnya ada orang yang cerita, oh ya saya juga pernah cerita, ibaratnya pernah di posisi itu juga, terus nyambung lagi, terus kayak lebih bertukar solusi sih. Walaupun jalan hidup berbeda, tapi kan ada beberapa kesamaan. Jadi kan ada ibarat itu ungkapan lah, beberapa ungkapan di pertengahan sanggahan. Ya, jadi agar orang yang mendengar itu tadi, oh teman gue udah pernah nih ngalamin, masa gue nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau Hana gimana? Pernah nggak misalnya lagi konflik gitu ya sama orang tua, misalnya lagi kesel sesuatu deh, misalnya kayak Hana ditegur kayak ini nih Hana nih Pak basuhan piring belum dibasuh lagi kayak gitu. Terus Hana kayak hadangi dulu orang ini gini terus dipotong gitu, tapi dipotong di tengah-tengah gitu. Gimana Nak? Pernah sih itu motong. Rasanya gimana Nak? Rasanya kayak gimana, kayak tali dipotong gitu Kak, putus, rasa kayak gimana ya, gitu ya, mungkin perasaannya kayak ada kesel gitu, terus kayak belum ngejelasin nih, padahal masih ada kegiatan yang lain dulu, atau enggak pengen leleh dulu gitu, tapi udah kayak orang tua di rumah kayak, Pak basuhan piring, Pak bilang dibasuh, ini masih ada tuyuk misal gitu ya, kadang-kadang jadi kayak kok nggak mau denger ya gitu, suka gitu ya. Kalau Mumu tadi tuh aku juga pernah ngalamin tuh Mu gitu, kan aku tipenya memang pencerita ya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya, atau nggak sama keluarga gitu, ada yang cerita terus aku di tengah-tengah kayak nempalin gitu, atau enggak misalnya teman lagi jelasin sesuatu gitu ya, problem gitu, kayak aku yang kayak masuk di tengah-tengah kayak berasa relate gitu kan, kayak iya loh aku udah ini juga, aku ngerasa ini juga gitu. Mungkin teman-teman Mitra Mandit semua nih punya teman yang tipenya kayak aku dan Mumu gitu, yang kayak mungkin belum selesai ngomong udah dipotong, kayak nyebelin banget, gue belum selesai cerita lagi gitu. Kadang-kadang suka jadi kayak gitu kan Mu gitu. Belum lagi misalnya kalau zaman anak-anak nih, aku tuh kalau jar orang Banjar tuh rancak disambat calungap sandukan. Tahu kada? Ada yang tahu lah. Oh, calungap sandukan. Kada asing sih. Nah, Mitra Mandit ada yang tahu nggak? Ayo komen dong di Facebook nih, atau mungkin di TikTok gitu ya. Ada yang tahu lah seberapa banjir kamu gitu ya. Tiba-tiba seberapa banjir kamu gitu. Ada yang tahu nggak calungap sandukan itu tuh apa gitu ya? Jadi misalnya nih orang tua lagi ngomong gitu, aku tuh masuk di tengah-tengah gitu. Ini mama ini, sementara mamaku lagi ngobrol sama kakakku misalnya, atau mamaku lagi ngobrol sama saudaranya gitu, terus aku masuk di tengah-tengah, iya aku tahu ini gini gitu, terus kayak jangan calungap sandukan jar mamaku kayak gitu. Nah ayo PR deh buat Mitra Mandit nih ya, siapa tahu ada yang
paham tentang si celungap sandukan ini tuh apa gitu. Oke. Gitu. Ini kata Reza Pars, katanya saya pernah juga dipotong saat bicara gitu ya. Miss momen jadinya. Gitu katanya, kayak kurang pas jadinya kalau misalnya kita mau cerita tapi sudah dipotong, kayak udah bete aja nih. Iya betul banget. Kita lagi excited cerita terus di tengah ada yang nimbrung gitu ya. Itu sebenarnya aku maaf ya teman-temanku yang mungkin hari ini mendengarkan, maafkan kesalahanku di masa lalu gitu ya. Mau juga minta maaf. Jadi ini ya, jadi refleksi masing-masing ya. refleksi. Nah inilah kenapa juga akhirnya untuk orang-orang kayak kita nih yang memang kebetulan dianugerahi kecerdasan linguistik gitu ya, kecerdasan berbahasa lebih daripada yang lain, untuk bisa juga memasang kedua belah telinga dengan baik gitu. Apa sih yang pengen diceritain teman gitu? Nggak salahnya kan sebenarnya bisa menahan diri untuk tidak nimbrung di tengah-tengah. Latihan loh itu, dan susah sekali itu. Aku menjalaninya bertahun-tahun dan sampai hari ini masih kayak gitu. Kadang-kadang tuh penjelasan dokter juga, kalau lagi ke dokter, iya dok gitu, sabar kata dokternya, saya jelasin dulu gitu, atau enggak motong di tengah-tengah, kalau gini gimana dok, kalau saya kemarin tuh minum ini loh dok, sabar saya jelasin dulu ya, kata dokternya biasa gitu tuh kalau aku gitu. Oke, kata Reza Paris, asal sahut asal bunyi, jadi yang celungap sandukan tadi. Asal sahut asal bunyi, celungap sandukan, jar bisa juga orang lagi bepander, jar kuitan di tengah-tengahnya menyahut, temanya lain lah, pulang jauh dari apa yang dibahas gitu kan. Oke, Momo ada lagi yang ditanyakan? Apa? Momo lebih suka mendengarkan sih setelah beberapa kejadian yang terjadi saat Momo ini di posisi yang sama kayak Kak Hana, ingin menjelaskan sesuatu, tiba-tiba dipotong, dan betapa sakitnya alasan Momo sebenarnya tidak melakukan aktivitas tersebut. Misalkan kayak kakak Ici tadi, kenapa pengulir bener nih kada mau bahasa sapu kada ini? Sebenarnya ada kegiatan lain yang penting, tapi tidak bisa memberikan alasannya karena sudah di-cut. Otomatis sudahlah kecewa. Sudahlah gitu. Jadi kayak kadang-kadang karena malas berkonflik, ya udah sih gitu, selesai begitu saja gitu. Oke. Terus juga di beberapa momen gitu ya, mungkin nih ada Mitra Amandit juga yang atau mungkin Hana dan Mumu pernah gitu ya ketemu orang baru gitu. Ketika kita ngobrol ternyata mereka kayak tanggapannya acuh tak acuh. Aduh, kayak udah kayak lagu dangdut ya. Acuh tak acuh. Kecewa banget deh, kecewa sama dia. Ketahuan deh angkatannya. Iya, soalnya pernah dari teman-teman kalau cerita tuh, teman kan bilang, pernah gak sih cerita sama dia? Pernah, kata Momo. Responnya biasa aja, aku gak mau lagi cerita sama dia, aku mau ceritanya sama kamu aja. Kamu pasti responnya excited banget kalau bicara sama dia tuh kayak bahasa Banjarnya bepandir lawan tunggul. Bener banget. Nah, Bapak Nirwan Tunggul pulang keluar nih, seberapa Banjar kamu banget ya. Iya, seberapa Banjar kamu. Nah, kita tuh hal-hal pengalaman seperti itu kadang-kadang suka kayak dianya kayak biasa aja gitu, kayak sambil pegang handphone apalagi, aduh malas banget ya kadang-kadang gitu. Nah ini tuh juga beberapa hal yang kadang-kadang jadi gangguan dalam mendengarkan gitu teman-teman. Adanya distraksi dari televisi, dari gadget lainnya juga kayak handphone gitu, apalagi ya kita lagi ngobrol dia scroll sosial media, aduh malas banget gitu. Apalagi kalau misalnya temen-temen nih yang Mitra Amandit, ibu-ibu gitu ya, yang pasangannya lagi ngobrol mencurahkan isi hati, tiba-tiba ternyata suami dan atau mungkin anaknya atau pasangannya gitu ya main game. Aduh sedih banget. Jadi kayak kita ingin berkeluh kesah, jadilah mungkin berkeluh kesahnya jadinya di Facebook gitu ya, di TikTok gitu. Gitu. Nah jadi perlu banget kan ya akhirnya kita bisa mampu untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh gitu. Nah tapi kalau misalkan kita curhatnya ke media sosial, apakah itu berdampak buruk Kak ke kita atau bahkan orang terdekat kita gitu? Tergantung nih seberapa impulsif kamu bercerita, seberapa reaktif kamu mencurahkan emosi dalam cerita di sosial media. Kadang-kadang kan ada yang bisa kemudian menjadikannya konten bercerita gitu ya, yang mungkin case-nya berbeda, jadi diganti gitu. Nama-namanya entah jadi cerita fiksi gitu, jadi ya novel-novel web lah ya, website web yang kemudian jadi karya gitu. Tapi ada juga yang kemudian
terlalu gamblang bercerita gitu sampai aib-aib mungkin pasangannya diceritakan Iya. gitu, atau mungkin apa ya, keburukan-keburukan ibu mertua diceritakan gitu Iya. kan, banyak ya Iya. yang seperti itu gitu, sampai akhirnya mungkin ada aib tetangganya juga akhirnya masuk sosial media Iya. gitu. Nah ini kan kalau misalnya dibaca sama yang bersangkutan kan bukannya malah kitanya lega mungkin ya pada saat itu menuliskan, tapi kan akan makin menimbulkan konflik lagi. Iya. Yang baca mah seru, kitanya yang Bareng, panas coy. Tapi akan lebih baik sih, ibaratkan ada yang bercerita, ada yang mendengarkan. Kalau di Momo punya bestie lah di kampung, lihat 2. Tapi ada beberapa bestie yang lain, cuma yang lebih dekat 2. Jadi kalau kami lagi kumpul bertiga, kami usahakan tidak memegang HP, tidak menonton yang lain, langsung tatap muka. Walaupun sambil ada nyemil-nyemil, lebih enak itu daripada satu sibuk scroll TikTok, satu sibuk scroll Instagram. Kesannya kurang lah. attachmentnya, Iya, soalnya kan keterikatannya. dari masing-masing kami pasti meluangkan waktu, harus memanfaatkan momen itu untuk bersama. Betul sekali, setuju banget Momo. Dan tadi tuh Momo juga udah spill ya bahwa harus tatap-tatapan, harus apa istilahnya, berinteraksi langsung gitu, nggak harus ada interaksi dan distraksi dari gawai gitu ya, dari gadget gitu, dari handphone gitu. Salah satu cara gitu ya, pada saat gestur kita benar-benar mendengarkan orang lain tuh adalah memposisikan badan kita gitu ke hadapan orang yang lagi ngobrol gitu. Walaupun mungkin sesekali eye contact gitu ya, kontak mata gitu. Tapi mungkin buat yang cowok dan cewek gitu ya, sesekali cowok kadang-kadang suka terganggu gitu kalau misalnya tatap-tatapan mata gitu ya. Iya. Tapi bisa kayak ya oke, kita ngedengerin gitu. Pasang ekspresi bahwa kita benar-benar memperhatikan, pasang ekspresi benar-benar bahwa kita oh iya nih berempati nih sama yang dia ceritakan, terlebih kalau misalnya ceritanya emang lagi butuh empati gitu. Kalau misalnya dia lagi ceritanya happy gitu ya, kita tunjukkan ke apa ya, excitedan kita, excited tapi bahasa Banjarnya, ke ketertarikan Iya, kita iya. gitu sama apa namanya, sama cerita yang sedang mereka bicarakan gitu. Oke, ini ada pertanyaan Kak di Facebook dari Muhammad Abe. Silakan mau bacakan. Apakah orang yang suka memotong pembicaraan kita bisa di hipnoterapi atau dibiarkan? Kalau di hipnoterapi sebenarnya bisa sih ya, katanya, kata teman-teman yang dari hipnoterapi ini bisa diobati dengan hipnoterapi juga gitu, kayak terapi bicara juga gitu. Misalnya ada kegugupan di depan orang gitu, nah mendengarkan ini pun juga bisa gitu. Kalau misalnya ada hipnoterapis di sini bisa dicoba gitu, tapi yang pasti kalau misal pun nggak ada gitu ya, atau mungkin dananya belum ada, kan butuh bayar ya kalau ke hipnoterapi gitu, dilatih aja sendiri gitu. Kalau aku karena kebetulan punya penyakit memotong pembicaraan di tengah-tengah itu tadi gitu, Iya. karena sistem otaknya terlalu cepat kerjanya gitu, seolah-olah yang dikeluarkan di otak tuh harus tanpa harus disaring gitu ya, keluar aja gitu. Jadi aku sekarang itu untuk bisa mendengarkan tanpa memotong adalah dengan menggigit bibir. Jadi kayak oke, pengen banget komen gitu, tapi Iya. tahan dulu, dengerin dulu gitu. Nah, yang kesulitan di aku itu, Muna gitu ya, yang paling susah latihannya adalah mampu mendengarkan dan menyimak apa yang sebenarnya pengen disampaikan tanpa harus bereaksi di dalam otak gitu ya, memproses. Oke, dia membahas ini nih, aku habis ini jawab ini. Kadang-kadang kan otak kita bisa gitu tuh, apalagi kalau misalnya konflik. Wah, disalah-salahin nih. Sebentar, gue punya counter, punya jawabannya nih. Aku punya alasannya. Di otak tuh udah memproses. Aku habis ini pengen ngomong ini gitu. Jadinya kan nggak nyimak bener-bener ya gitu. Iya. Padahal lawan bicara kita lagi menggebu-gebu emosinya, pengen didengerin. Aku tuh lagi kecewa sama kamu, bla bla bla, karena ini. Aku maunya kamu gini-gini. Kita nggak denger maunya apa, tapi kita kayak, oh dia kecewa karena apa? Aku kecewa karena ini. Tahu nggak sih dia sebenarnya aku juga kecewa. Kadang-kadang dalam hati jadi malah ikut berbisik gitu ya. Kalau kayak sinetron Indosiar ya teman-teman, mungkin ada nonton sinetron Indosiar, ada dubbingnya gitu ya. Ada dubbingnya di tengah-tengah kayak, aku juga kecewa sebenarnya gitu, sambil dengan lirikan mata tajamnya gitu. Kadang-kadang suka gitu. Nah itu yang latihan yang susah gitu, dan latihan itu nggak instan.
butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Sama kayak bicara kan, kita tampil. Sekarang Mumu juga menjalani latihan gitu ya, latihan siaran berbulan-bulan gitu. Perjalanan jam terbang berbicara itu kan juga butuh proses ya. Begitupun dengan mendengarkan gitu. Sayangnya kita nggak ada kelas mendengarkan, adanya kelas public speaking gitu. Jadi mungkin nih teman-teman gitu ya, ayolah kita bikin kelas menyimak gitu. Mungkin di komunikasi ada nggak mata kuliah menyimak gitu. Kalau dulu aku di FKIP Bahasa Indonesia tuh ada namanya kuliah menyimak gitu. Jadi kita harus mengambil intisari gitu ya. Apa nih yang dibahas gitu. Kalau dicerita tuh mencari tahu hikmahnya apa nih gitu. Problem masalahnya apa gitu. Jadi teman-teman nih yang mungkin sekarang pengen banget dirinya bisa mendengarkan dengan sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Kalau misalnya budgetnya cukup bisa ke hipnoterapi kalau memang hipnoterapinya ada gitu ya. Tapi kalau enggak ya bisa latihan sendiri, mulai berlatih dengan mencoba untuk menahan diri aja gitu. Atau mungkin tanya dulu di awal, aku mau cerita nih kata teman gitu. Oke, kamu mau aku dengerin aja atau aku mau kasih solusi atau aku mau gimana gitu. Kamu dengerin aja deh, oke. Coba latihan mendengarkan. Tapi jangan dengerin sambil bengong ya. Iya. Kayak lama banget ini gitu. Iya, dan itu PR juga sih buat Hana yang tadi ketika misalkan ada orang yang cerita, kita malah sibuk mencari jawaban nih, kira-kira jawaban ini pas enggak ya ini gitu. Jadi kita sibuk mencari jawaban, jadi tidak mendengarkan apa kata orang tadi gitu. Betul. Jadi itu jatuhnya tidak mendengarkan ya Kak ya? Jadi tidak menyimak dengan sepenuh hati kan, jadinya lebih ke kayak abis ini ngobrol apa ya gitu. Apalagi kan nih kita siaran kan kadang-kadang suka gagal simak gitu kalau aku bilangnya kayak poinnya nggak ini loh, kadang-kadang suka gitu tuh poinnya nggak ini nih, kamu dengerin gak sih dari tadi gitu. Atau kan teman-teman kuliah deh, kalian kan kuliah nih ya kan, pasti di dalam kelas gitu ya ada aja tuh, atau mungkin teman-teman sekolah gitu ya, teman-teman mahasiswa gitu yang ketika adakah pertanyaan terus tiba-tiba kelabakan melemparkan pertanyaan, terus pertanyaannya kayak melenceng gitu. Ini bukan yang dibahas, dosennya nggak bahas ini sebenarnya. Yang penting nanya. Iya, penting nanya gitu. Itu kan salah satu dari indikasi tidak mendengarkan kan. Iya. Gitu. Oke, baiklah, sudah banyak ya kita bahas terkait tema kita pada hari ini tentang bagaimana kita belajar mendengarkan dan memahami. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu sebentar ya, tetap di 93,9 Amadita FM.